Shalom semuanya, selamat malam. Boleh yang belum dinyalakan videonya boleh dinyalakan. Kita sama-sama mau sapa semua yang ada hadir di sini pada malam hari ini. Suaranya kalau mau dibuka dulu untuk menyapa Shalom, boleh dibuka. Shalom semuanya, selamat malam. Kita mau Shalom. berikan Halo. cita ke semua Selamat orang yang hadir pada malam. malam hari ini. Malam. Udah banyak ya yang hadir pada malam hari ini. Biar sungguh yang pada malam hari ini hadir boleh semakin merasakan berkat Tuhan. Amin. 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 Pada malam hari ini kita mau kembali bersekutu, kita mau kembali mendengarkan suara Tuhan lewat persekutuan doa. Dan pada saat ini mari kita tenangkan hati kita. Kita mau atur duduk kita dengan yang baik, kita mau atur nafas kita. Dan kita mau mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami masih boleh diberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan Bapa lewat orang-orang di sekeliling kami yang Kau tempatkan untuk menjadi saluran berkat bagi hidup kami masing-masing. Kami percaya Bapa, Kau yang memimpin hidup kami, Kau yang mengatur kehidupan kami untuk boleh sungguh menjadi berkat. Dan kami percaya Kau juga yang berikan kami kekuatan supaya kami bisa menjalani hari ini untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penjagaan-Mu, untuk setiap keluarga kami, untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap hal Bapa yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan ampuni kami kalau kami masih menyakiti hati-Mu, baik lewat pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Biar kiranya Bapa sungguh pada malam hari ini kami mau kembali Bapa merendahkan diri kami untuk membiarkan Engkau yang berkuasa dan meraja atas hidup kami. Kami mau kembali menurunkan ego kami. Setelah mungkin hari ini kami lebih banyak mendengarkan diri kami sendiri Bapa dibandingkan perkataan-Mu. Lebih banyak mendengarkan perkataan diri kami sendiri dibandingkan dengan masukan-masukan dari orang lain. Biar Bapa hanya Engkau yang pada malam hari ini menjadi fokus kami, untuk kami boleh kembali mengingat setiap kebaikan-Mu, dan kami boleh semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hidup kami Bapa telah Engkau tebus. Hidup kami telah Kau jadikan baru, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami layak untuk memanggil-Mu Bapa. Dan biar hidup kami ini Bapa boleh selalu sesuai dengan kehendak-Mu, suka-suka-Mu saja ya Tuhan. Biar hanya kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Karena sungguh hidup kami adalah milik-Mu. Dan inilah Bapa setiap pujian kami mau nyatakan. Kami sungguh berbangga dan sungguh bahagia bahwa Engkaulah Allah kami. Kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Shalalalala, shalalalala, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguh hidup kami telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku
lakukan Bapa, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, nama-Nya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, nama-Nya dimuliakan. Semuanya mari kita angkat tangan kita. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita. Kita mau muji Tuhan. Kita mau biarkan Tuhan yang bekerja untuk menyatakan keajaibannya, untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami, sungguh Engkau Bapa kami. Biar sungguh kuasa nyata nama-Mu Bapa dalam setiap hidup kami pada malam hari ini. Dan kami mau kembali tenangkan hati kami Bapa. Kami mau lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sukacita-Mu boleh ada di tengah kami. Sukacita-Mu boleh mengelilingi hidup kami, mengelilingi keluarga kami, dalam setiap pekerjaan kami, pelayanan kami. Biar sungguh Engkau juga yang penuh atas hidup kami. Biar sungguh perkataan-Mu Bapa boleh nyata atas hidup kami. Kami percaya janji-Mu ada atas hidup kami. Kami percaya hidup kami telah dimenangkan Bapa. Kami kuat di dalam Engkau, kami mampu mengatasi segala godaan, kami mampu mengatasi dan menjauhkan diri kami dari segala dosa, karena kami anak-anak-Mu, kami telah ditebus, kami telah Kau beri kekuatan Bapa. Dan biar sungguh sukacita-Mu penuh Bapa atas hidup kami pada malam hari ini. Terlebih karena Engkau sungguh sangat baik Bapa. Kau yang mencurahkan darah-Mu untuk hidup kami. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami mau menari Tuhan, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenan
Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sungguh kami bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru karena darah-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami, Raja atas kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami boleh dimenangkan dengan darah-Mu Bapa yang tercurah. Hidup kami boleh Kau sempurnakan Bapa dengan kasih-Mu. Dan setiap pujian penyembahan kami ini Bapa, setiap hati kami yang pada malam hari ini kami mau sungguh bawa ke hadapan-Mu. Biar sungguh Bapa boleh berkenan di hati. Engkau Raja kami mulia, Kau pemilik hidup kami Bapa. Dan sungguh kami mau lebih dalam lagi membawa setiap yang biar kemuliaan-Mu Bapa yang datang atas hidup kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan sungguh memulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Kemuliaan-Mu Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu yang penuhi berkat kami, berkati hidupku.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terus memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Tuhan kami, nama-Mu mulia. Yesus, Kaulah kami, Kau Raja kami. Berkatalah Tuhan, Kaulah kami. Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk setiap penembusan-Mu, untuk setiap darah yang tercurah bagi hidup kami. Kami percaya kami anak-anak-Mu dan kami berkemenangan di dalam Engkau. Biar sungguh Bapa, perkataan-Mu boleh tinggal dalam hati kami. Perkataan-Mu lewat Bapak Surya boleh merema dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau lebih lagi. Kami mau buka telinga pikiran kami untuk sungguh boleh menerima setiap sabda-Mu ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang terus bekerja dari awal hingga akhir persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dan biar sungguh Bapa hanya kemuliaan-Mu saja yang bertahta. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, langsung ini. Oke. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Kita harus sehat terus ya, meskipun saat ini PPKM berjalan terus, diperpanjang lagi, akhirnya PPKM-nya panjang sekali gitu ya, karena ditambah. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bertemu. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih, saat ini begitu luar biasa. Kalau dulu saya ke Cirebon dari Bandung, paling cepat itu 3 jam. Sekarang 10 detik sampai. Dan saya lihat tadi ada yang dari Purwokerto juga, mudah-mudahan perjalanan lancar ya Purwokerto Cirebon. Setelah ini juga saya mau langsung pulang nanti ke Bandung, nggak nginep di Cirebon. 10 detik juga sampai lagi saya. Saking canggihnya Bapak Ibu, nanti dulu pernah sekali, nanti yang kedua, akhir bulan ini saya juga mau ke California. Rupanya Bandung, California juga hitungan detik sampai sekarang gitu ya. Luar biasa, udah canggih-canggih sekarang ini. Kalau dulu sangat susah. Ya, malam hari ini saya diberi satu tema, kayaknya ini hubungannya dengan bulan Agustus. Di mana bulan Agustus itu ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Hampir rata-rata bulan Agustus ini tema yang dikasih ke saya yang hubungannya dengan kemerdekaan. Baru kemarin saya memberikan di Manokwari temanya cinta merah, gitu ya. Nah nanti pertemuannya cinta putih, jadi merah putih dia. Kalau yang kemarin pengorbanan membawa mujizat, gitu. Atau ya mujizat dalam pengorbanan. Sekarang juga masih ada hubungannya saya kira kemerdekaan. Saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ini dia. Nah, sayanya kecil banget ya. Gedein dikit ah.
Nah, gitu ya. Oke. Bentar. Kita atur dulu. Kalau gini saya bisa melihat orang banyak nih kayaknya nih. Ya, oke. Oke ya. Tema yang dikasih hari ini kalau di flyer Bapak Ibu tidak ada judulnya, hanya ada ayatnya gitu ya. Saya coba-coba cari judulnya karena ini kaitannya dengan kemerdekaan, udahlah merdeka. Meskipun kita berpekik kemerdekaannya nanti tanggal 17 2 minggu lagi. Yang jelas dikasih ayat Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan ayat ini Bapak Ibu tidak bisa berdiri sendiri karena ada ayat-ayat lain yang sangat menunjang. Nanti kita lihat dari beberapa ayat sebelum-sebelumnya. Saya coba bicara mulai dari kemerdekaan Republik Indonesia dulu. Bapak Ibu sekalian, untuk meraih kemerdekaan itu pada saat Soekarno mengumandangkan atau memproklamirkan kemerdekaan, itu tidak mudah. Ya, tidak semudah itu bisa menyatakan bahwa negara Indonesia adalah merdeka. Kita tahu dari sejarah dulu waktu kita masih sekolah, gitu ya, atau ya ada yang masih sekolah, Belanda menjajah kita 3,5 abad, Jepang 3,5 tahun, bukan waktu yang sebentar. Dan kemerdekaan itu diperoleh dengan begitu banyak korban, begitu banyak penderitaan, begitu banyak darah yang tertumpah, begitu banyak air mata, begitu banyak nyawa yang melayang lah begitu ya, untuk memperoleh kalau satu kata merdeka. Ya, merdeka. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, karena itulah sekarang kita ini, tapi mungkin sebagian ada ya yang lahir sebelum tahun 45, jadi bisa merasakan bagaimana suasana seperti itu. Kalau saya enggak, saya masuk yang di sini saya. Nah, ungkapan syukur. Ya, banyak sekarang sebagai ungkapan syukur dengan apa? Dengan sukacita, dengan gembira, panjat pinang, pukul-pukulan pakai bantal di atas sungai gitu ya. Lalu ada berbagai macam diadakan. Itu sebagai ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu bisa dirayakan atau bisa diungkapkan karena sudah merdeka. Merdeka itu sudah didapatkan melalui perjuangan, melalui pengorbanan, baik darah, air mata, jiwa, dan sebagainya. Itu Indonesia. Bagaimana sekarang dengan kita? Sesuai dengan ayat tadi. Ya, ayat tadi. Bapak Ibu saudara kasih, kalau masih ingat, saya pernah, belum pandemi ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin ada yang masih ingat, waktu itu saya membawakan satu peristiwa di mana Yesus mengalami satu penderitaan yang luar biasa, sampai Yesus disalib. Waktu itu saya lanjutkan dengan saya kasih kesempatan semua untuk mencium salib. Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ini sayangnya kecil banget ya, gedein lagi dikit ya. Oh, ininya kudu turunin dulu sebentar. Nah, gitu lebih enak lah gitu ya, kecilin dikit lagi. Jadi nyetel-nyetel dulu kita. Ya, bagaimana Yesus berjuang, menderita demi memperoleh satu kata merdeka. Kita dimerdekakan. Dimerdekakan, kita diselamatkan. Kita pasti cemooh, diludahi, dipukul, disiksa, sampai akhirnya dipaku dan disalib. Itulah perjuangan Yesus untuk meraih satu kata merdeka. Kenapa saya katakan merdeka? Karena dikaitkan dengan tema hari ini gitu ya. Kalau ininya keselamatan. Tapi saya kaitkan dengan tema hari ini adalah kemerdekaan. Untuk meraih satu kata kemerdekaan.
Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita untuk ungkapan syukur kita, merasa bersyukur atas semuanya itu. Yang kita bisa rayakan seperti ini nih, seperti gambar ini, Panjat Pinang dan sebagainya. Sebagai ungkapan syukur, itu sudah mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak korban yang Yesus sampaikan, berikan kepada kita, korban perasaan, korban dihina, dan korban sebagainya, sehingga Yesus memperoleh satu kata merdeka, sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan itu. Mari kita lihat Bapak Ibu sekasih, saya ambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Silakan Bapak Ibu, kitab sucinya dibawa, dipegang, jangan HP suci akan di rumah. Kalau di rumah nggak boleh HP suci. Nanti aja kalau offline lagi kita HP suci lagi gitu ya. Sekarang di rumah kan Alkitabnya dekat, paling ada di kamar lah gitu ya. Tapi tidak semua yang saya bacakan, ada beberapa saja. Saya mulai dari ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Ayat ini jelas, kalau kita menyerahkan diri kita sebagai hamba dari orang ini, maka kita adalah hamba dari orang itu. Yang harus kamu taati, yang harus kita taati. Ya. Nah, baik dalam dosa yang memimpin kita kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran. Di ayat ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Pertama, kita dikasih kebebasan. Di ayat 16 ini berkata kita dikasih kebebasan. Mau menghamba kepada kedagingan, yaitu dosa, atau kita mau menghamba kepada Tuhan, yang jelas-jelasan sudah memerdekakan kita. Silakan pilih. Kalau dosa, kita menghamba kepada dosa, kita menghamba kepada kedagingan, kita menghamba kepada keduniawian, hasil akhirnya ada kita menuju kepada kematian. Tetapi kalau kita taat kepada Yesus, menghamba kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan Yesus, kita menuju kepada kebenaran. Nah, di awal ini, nanti ayat 15-nya nanti di bagian akhir saya keluarkan. Sekarang dari 16 dulu. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu saudara kasih. Tuhan memberi kita kebebasan. Mau hidup di dalam dosa, menghamba kepada kedagingan, menghamba kepada ya istilahnya setan, iblis lah gitu ya. Atau kita mau menghamba kepada ketaatan. Taat kepada Tuhan. Kalau kepada dosa, hasil akhirnya atau kita sedang menuju kepada kematian, kalau taat kepada Tuhan menuju kepada kebenaran. Di ayat 17 dikatakan apa? Wah, ini bawahnya potong nggak ya? Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu kita hamba dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mungkin dulu-dulunya pernah terlibat di dalam dosa. Kita pernah berbuat dosa. Mungkin hidup di dalam dosa. Saya tidak menghindar atau saya tidak memungkiri hidup saya yang lalu juga banyak hidup dalam dosa. Sekarang juga saya tidak suci, gitu ya. Masih ada saja dosa-dosa yang saya lakukan. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita bersyukur karena kita sudah ada perpindahan status. Yang dulu kita menjadi hamba dosa, yang sekarang kita sudah masuk kepada hamba kebenaran. Nah, kita lihat di ayat 20 dan 21 dari Roma 6. Nah, sekarang mulai buka Bapak Ibu karena enggak saya pasang di situ ayatnya ya, kalau tadi masih dipasang. 6, 20 dan 21. Kalau kita hamba dosa. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Pada saat kita hidup di dalam dosa, pada kita mengabdi kepada dosa, pada saat kita masih berkecimpung dengan dunia-dunia
keduniawian, kedagingan, di situ dikatakan kita bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran itu maksudnya jauh. Ya. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Lalu di ayat 21 dikatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Pada saat kita hidup di dalam dosa, buah apa yang kita petik? Karena kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Buah apa yang kamu petik? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Ya. Karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Bapak Ibu Saudara kasih, saya tidak memungkiri, saya juga dulu hidup di dalam dosa. Kalau sekarang saya ingat-ingat, aduh ilah malunya waktu itu gitu ya. Kenapa saya bisa masuk ke dalam kedosaan-kedosaan seperti itu? Kenapa saya lakukan? Contoh. Saya waktu itu nggak merasa berdosa, Bapak Ibu. Ini hanya contoh, gitu ya, contoh. Waktu itu ada teman saya, dia sudah berkeluarga, dia punya anak 2, istrinya tinggal di Jogja dan dengan anaknya, suaminya di Bandung. Teman saya, gitu ya, saya sering ketemu. Gitu. Satu ketika Bapak Ibu Saudara kasih, dengan wajah sedih dia datang, dia cerita ke saya bahwa CLBK tahu ya, cinta lama bersemi kembali. Dia ketemu dengan mantan pacarnya dulu, tapi tidak jadi menikah. Dia menikah sama yang di Jogja. Menikah. Nah, CLBK gitu. Akhirnya satu ketika dia bilang begini, mantan saya ini sekarang hamil. Tentu dia yang menghamili. Yang pasti bukan saya kan. Saya nggak kenal sama ceweknya itu gitu. Dia yang menghamili. Hamil. Lah ya sudah, saya bilang kalau hamil mau diapain lagi? Gitu. Lalu dia katakan, mau aku gugurkan. Bapak Ibu Saudara kasih, dia sudah pakai dengan berbagai cara tradisional. Saya nggak cerita ya tradisionalnya seperti apa. Gitu. Pokoknya dia cerita pakai ini. Tapi tidak ada yang berhasil. Lalu satu-satunya jalan dia katakan, kamu punya nggak kenalan dokter yang bisa? Bapak Ibu, dokter nggak boleh. Gitu ya. Dia punya janji, dia punya sumpah dokternya tidak boleh. Kecuali dengan alasan medis yang cukup kuat. Mungkin masih bisa. Tapi kalau kasus gini pasti nggak boleh. Kebetulan Bapak Ibu Saudara kasih, saya tahu ada dokter yang bisa. Yang mau, maksudnya bukan bisa, mau. Gitu ya. Ada dokter yang mau. Lalu saya kasih tahu dia, coba kamu datang ke si dokter ini, alamatnya di ini. Dia datang. Lalu apa? Terjadilah proses pengguguran. Gugur Bapak Ibu. Setelah pengguguran dia cerita ke saya, wah ternyata ya waktu digugurkan begini, dia cerita. Pokoknya menyeramkan. Menyedihkan dan menyeramkan. Saya waktu itu dek gitu ya. Bapak Ibu kasih, saya merasa berdosa waktu itu, waktu saya katakan begini. Enggak. Saya merasa saya sudah bantu. Orang yang lagi kesulitan karena ceweknya hamil, sementara dia tidak menikah, mau menggugurkan kandungan, saya bantu supaya proses itu dapat berjalan dengan baik. Kebetulan saya tahu. Saya waktu itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Kenapa? Saya bantu kok. Waktu itu ya, Bapak Ibu, waktu itu ya. Nah, kalau sekarang saya ingat-ingat peristiwa itu, saya malu sendiri. Kenapa? Karena saya sudah berbuat dosa. Artinya apa? Secara tidak langsung bayi itu tidak jadi lahir ke dunia karena saya. Atau dengan kalimat lain, saya termasuk membunuh bayi itu. Memang bukan dengan tangan saya, tapi sayalah yang memberi jalan. Sekarang saya malu, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya. Kalau saya ingat-ingat ke peristiwa itu, saya malu. Tetapi saya sudah ditebus, saya sudah dengan mengaku dosa dan sebagainya, saya sudah ditebus, gitu ya. Tapi perbuatan yang lalu, ya itulah, dulu saya seperti itu. Sekarang saya berpindah status menjadi hamba kebenaran. Nah, kita lihat di ayat 22. Tetapi sekarang, ya kan pindah status kan, dulu dan sekarang. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan.
Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Buah saya sekarang adalah hidup dalam pengudusan. Dari mana bisa saya peroleh? Karena ada proses dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di ayat 18, nah ini menjadi topiknya hari ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di situ ada dua kalimat, dimerdekakan dari dosa dan hamba kebenaran. Saya mau menekankan pada kata hamba kebenaran. Dimerdekakannya kita tadi sudah bicara banyak. Dimerdekakan. Apa artinya hamba kebenaran? Bapak Ibu kasih hamba, kalau kita apalagi lihat perjanjian lama ya, hamba itu betul-betul harus tunduk sama majikan. Harus nurut sama majikan. Makanya di hamba kebenaran adalah hidupnya seutuhnya menjadi tunduk dan taat pada kebenaran. Saya sudah menjadi hamba Tuhan. Saya sudah menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu juga sudah menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu, hidup kita harus seutuhnya tunduk dan taat kepada apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus inginkan. Oleh karena itu, bagian kita adalah sekarang berjuang, Bapak Ibu saudara kasih. Meskipun kita bersyukur sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi hidup kita terus berjuang. Ada peperangan saat ini juga. Berjuang melawan dosa. Supaya apa? Supaya kita bebas dari jerat dan kuasa dosa. Bapak Ibu saudara kasih, kenapa kita masih hidup dalam peperangan rohani? Kenapa kita harus masih berjuang melawan dosa? Bukankah setan, bukankah iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus pada saat Yesus dicobai di padang gurun? Kemana setan setelah dikalahkan oleh Yesus? Lihat Bapak Ibu sekalian, Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13 dikatakan, setan atau iblis itu mencari waktu dan saat yang tepat. Kapan waktu saat yang tepat? Sudah barang tentu setan atau iblis tidak berani lagi mengganggu Yesus. Karena dia sudah kalah. Kapan saat yang tepat? Pada saat kita lengah, pada saat kita lemah, disitulah saat yang paling tepat bagi iblis untuk kita. Dengan jerat kita. Tipu-tipu dikit lah kata iblis itu gitu ya. Tertipu. Masuklah kita ke jerat. Karena itu, meskipun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan lupa sekeliling kita itu masih ada kuasa gelap yang ingin mencuri kekudusan kita, mencuri kemerdekaan kita. Sama seperti negara kita, meskipun sudah merdeka, mungkin masih banyak orang-orang yang berusaha lagi atau negara-negara yang masih berusaha mau menguasai. Ya, barangkali. Nah, bagian kita adalah berjuang saat ini. Melawan apa? Melawan dosa. Mari kita renungkan Bapak Ibu saudara kasih, kita masih suka berbuat dosa nggak sih? Ya. Masih berbuat dosa nggak sih? Kalau Bapak Ibu masih ingat pada saat saya membawakan sengsara Yesus waktu itu, apakah arti dosa? Menurut Katekismus 1549 dikatakan apa? Dosa itu adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Dosa itu adalah berpaling dari kasih Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa, artinya kita berpaling dari kasih Tuhan. Kita pengkhianatan kita terhadap Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang atau sebagai hamba kebenaran? Ini yang penting saat ini Bapak Ibu saudara. Di dalam rangka kita melawan dosa, di dalam rangka kita menghindari diri kita dari jerat kuasa-kuasa gelap, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan memberi celah kepada iblis, jangan memberi peluang, jangan memberi peluang kepada iblis untuk masuk ke dalam diri kita. Makanya di 1 Korintus 15, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Bapak Ibu sudah
berjalan sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita terjerat, lalu kita masuk ke dalam sesat, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan akhirnya sedikit demi sedikit dapat terkikis. Ya. 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Nggak usah mengherankan kalau banyak orang terjebak lagi, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kelihatannya benar, kelihatannya bagus, tapi itulah siasatnya. Secara logika itu betul, secara logika masuk, gitu ya, menurut akal kita. Tetapi hati-hati, itulah cara dia. Nah, untuk menghindari ini bagaimana? Supaya kita jangan terjerat oleh tipu dayanya yang menyerupai seperti malaikat terang. Yang pasti kita berdoa. Yang kedua, kita baca firman. Karena dengan baca firman, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita tahu rencana Tuhan. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu. Begitu iblis menyerang, ya sudah. Ya sudah saja. Contoh Bapak Ibu sudah kasih contoh. Ini maaf kalau misalnya masih ada yang sama ya, masih ada yang sesuai dengan yang saya katakan ya. Misalnya begini. Minum minuman keras. Ya, minum minuman keras. Minum beralkohol, bukan minuman keras. Kalau minuman keras kan es batu itu minuman keras gitu ya. Tapi maksud saya minuman beralkohol. Minuman beralkohol tidak boleh. Tapi lalu dia cari, mana firman yang berkata minuman beralkohol tidak boleh. Yang lebih parah lagi dia katakan, wah ada juga pastor-pastor yang minum minuman keras kok, minum yang beralkohol kok. Ya sudah. Gitu. Karena ini kan semacam, saya ada teman Bapak Ibu seperti itu. Lalu dia coba tawarkan saya katakan, saya sudah janji tidak mau minum. Lah nggak apa-apa sedikit lah, gini-gini. Oh enggak, saya sudah tahu tubuh saya adalah bait Allah. Jadi tidak boleh dimasukin meskipun hanya sedikit. Itu bagi saya. Bagi yang suka minum, minumlah gitu ya. Saya juga suka minum kok, cuma air putih sama air teh. Ya. Kadang-kadang dikasih gula lah jadi teh manis supaya enak begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan memberi celah kepada iblis. Ya. Yang kedua, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti nyaman. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ini kalimatnya salah Bapak Ibu karena terlalu cepat ngetiknya ya, itu kalua ia dating, nggak tahu bahasa apa itu. Kalau ia datang, ia akan menginstan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau Roh Kudus datang, padahal Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan, akan menginsapkan kita dari dosa. Yang ini jangan kamu lakukan. Yang ini jangan kamu lakukan. Diingatkan terus. Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Coba kita renungkan sebentar. Kalau kita mau berbuat salah aja, pasti ada dak-dikduk. Pasti di otak kita tuh ada satu peringatan itu jangan. Itu Roh Kudus yang sudah mengingatkan. Cuma persoalannya kita bebal atau tidak. Kalau kita bebal terus maju kita lakukan. Meskipun itu salah. Lalu Roh Kudus juga dia kasih tahu yang benar. Dan Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Bapak Ibu, keinginan daging, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu seperti apa sih? Saya tidak bahas secara panjang lebar, tapi mari kita lihat kitab suci kita lagi dari Galatia 5. Ini sudah terkenal. Ya. Galatia 5 ayat 19. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Saya mah tidak pernah percabulan. Saya mau orang baik, saya mau orang benar. Tetapi mata kita begitu melihat wanita
mulai di pikirannya nyong muter-muter yang macam-macam, itu sudah percabulan. Meskipun baru di pikiran, itu kata firman loh ya. Gitu. Jadi, saya mah tidak pernah percabulan. Wah, kalau di otaknya sudah deg-deg, itu sudah percabulan. Saya Bapak Ibu sekasih, sekian tahun yang lalu, saya belum jadi pewarta, yang jelas belum jadi pewarta, belum jadi Katolik waktu itu gitu ya. Masih kacau-kacau gitulah. Ada teman menitipkan ke saya, nitip Bapak Ibu. 10 VCD zaman itu tuh, VCD X gitu ya, tahu ya? X. X-nya ada 3 gitu. 10 dibungkus rapi. Dia titipkan ke saya. Kenapa dia titipkan? Karena dia punya pacar. Kalau saya kan nggak punya pacar, jadi dia pikir bebas gitu ya. Dia punya pacar. Takut ketahuan sama pacarnya, dia nyimpen VCD itu. Dia titip ke saya. Ya saya bilang, buat saya mah aman lah, bebas. Saya simpen. Disimpan Bapak Ibu. Saya tahu itu bukan punya saya, dan saya nggak boleh lihat yang itu. Waktu itu. Tetapi, yang ini, iblis mulai mengganggu. Kira-kira begini kalau dibahasakan. VCD itu kan susah dicari. Kamu kan sendirian, nggak ada siapa-siapa. Lihatlah gambarnya. Bukan suruh diputar Bapak Ibu. Lihatlah gambarnya aja. Saya pikir, ya kan nggak ada yang tahu ini kan, nggak masalah lah. Lihat gambarnya. Saya buka bungkusnya, saya lihat, begitu lihat gambarnya, ya sedikit melotot lah gitu. Oh, gitu ya. Kaget, begini. Ya sudah, simpan lagi. Iblis mulai lagi masuk. Masa cuma lihat gambarnya? Kan kamu punya TV, kamu punya VCD player. Setelah atau nggak ada siapa-siapa, malam-malam aja setelnya. Orang-orang nggak tahu, gitu kan? Suaranya kecil aja. Iya juga ya. Setel, Bapak Ibu sekasih. Begitu setel, wah begitu ya. Gitu. Nah, saya merasa bersalah? Enggak. Kemudian saya tahu bahwa itu tidak boleh, itu membawa kepada kematian. Akhirnya Pak, itu terjadi pada saat mengikuti acara pertobatan. Saya tahu itu tidak boleh. Akhirnya Pak, dari 10 itu Bapak Ibu, saya pulang. Saya nggak peduli punya orang waktu itu ya, karena orangnya juga sudah pindah waktu itu. Saya nggak tahu kemana. Akhirnya saya ambil, saya gunting. Saya gunting betul. Gunting. Begitu digunting 1, masih 9 kan? Saya pikir sayang juga ya kalau 9 ini ikut-ikutan digunting. Karena waktu itu susah Bapak Ibu. Internet belum seperti sekarang kan. Sayang juga ya kalau digunting. Tapi kalau nggak digunting kan saya sudah bertobat. Tidak mau lagi. Terus gimana nih? Saya bungkus Bapak Ibu. Yang 9. Yang udah digunting itu saya buang. Yang 9 itu saya bungkus. Saya kasih ke teman. Ini salah. Ini transfer dosa namanya. Ini salah. Saya tahu salahnya juga setelah kemudian. Saya kasih ke teman. Bapak Ibu saya kasih 3 hari kemudian, teman itu telepon ke saya. Surya, ini kan pakai bahasa teman ya. Surya, gila lu, katanya kita pakai bahasa gila, dia bilang. Surya, gila lu, punya barang bagus kok disimpan sendirian. Hebat, bagus. Ada lagi nggak? Waduh, di situ saya pikir dia yang transfer dosa. Tapi Bapak Ibu saudara kasih, percabulan. Di situ sudah masuk. Lanjutnya apa lagi? Kecemaran, hawa nafsu. Kalau nafsu makan nggak apa-apa. Apalagi lagi pandemi seperti sekarang. Nafsu saya makan saya luar biasa. Celana saya udah nggak ada yang bisa saya pakai, Bapak Ibu. Karena perut saya udah majunya luar biasa. Ini kalau saya berdiri kelihatan betapa majunya perut saya itu ya. Akibat dari situ. Penyembahan berhala, siri, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Nah mari kita ada sifat-sifat seperti ini. Kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, adakan kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau masih ada itu, artinya kita masih ada sifat-sifat kedagingan. Aduh, gimana ya? Terus gimana dong? Saya kan masih belum bisa. Oke lah, kita bertahap, gitu ya. Kita belajar, berusaha supaya hidup kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat terakhir dari tema kita hari ini. Dosa ialah maut. Orang yang berbuat dosa pasti.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita biarkan karunia Allah ada di dalam diri kita, artinya apa? Kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita jalankan apa yang Tuhan perintahkan, sekali lagi Bapak Ibu sekasih, kita buka di dalam Perjanjian Lama. Ini tiba-tiba teringat ya, di situ nggak ada Bapak Ibu. Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 18. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan harusnya hidupnya taat ke firman. Ya. Kita lihat, sekiranya engkau itu kita, saya dan Bapak Ibu, sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya kita memperhatikan perintah Tuhan, maka ini upahnya, ini hasilnya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan atau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera, diibaratkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Air mengalir terus. Air mengalir terus. Ya. Yang pertama. Yang kedua apa? Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Damai sejahteranya seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang sekarang kebahagiaannya akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada terus gelombangnya. Bahagia terus gitu kan. Apa nggak enak Bapak Ibu hidup damai sejahtera, hidup bahagia terus. Senyum terus gitu ya. Ada orang senyum terus. Itu kan ciri-ciri orang bahagia. Itu terlalu bahagia. Tapi Bapak Ibu sekasih, ini betul. Kalau kita betul-betul berjalan di jalan Tuhan, apapun yang kita alami, kita akan damai sejahtera. Sebagai contoh, saat ini sedang pandemi. Ya, sedang pandemi. Cukup lama ini pandemi. Cukup lama COVID ini. Sudah 1,5 tahun lebih ya, karena dari Maret 2020 sampai Maret 2021 1 tahun. Ini udah masuk bulan Agustus, sudah 1,5 tahun kurang lebih. Kita begitu menghantui. Apalagi sekarang katanya ada varian baru, Delta. Dan sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan saya suka merhatikan itu yang terserang COVID itu ada sekian 34.000, sempat sampai 50.000 sekian gitu ya. Saya orang yang sebetulnya paling tidak suka disuntik. Paling takut saya disuntik, jujur. Meskipun badan saya segede gini, tapi disuntik dengan jarum yang sekecil itu saya paling takut, saya paling tidak suka. Makanya waktu ada vaksin-vaksin COVID itu, saya selalu menghindar, Bapak Ibu. Saya selalu menghindar. Oh, di sana ada, ya nantilah daftarnya, ya nantilah daftarnya. Gitu ya. Sampai meledaknya seperti sekarang ini, ya begitu meningkat, saya nyerah. Gitu ya. Ya sudahlah divaksin. Waktu berangkat di sana, Bapak Ibu, tapi itu pun masih ya cari celah lah kalau bisa jangan divaksin begitu ya. Begitu diperiksa sama bagian apa itu namanya yang periksa tensi dan sebagainya. Diperiksa pertama tensi saya 172. Waduh, si yang periksa itu, waduh, Pak istirahat dulu Pak, minum apalah dulu katanya gitu ya. Minumlah dulu, istirahat dulu. Nanti balik lagi ke sini. Saya tanya, nggak boleh divaksin ya? Ya kalau segitu nggak boleh, dia bilang. Ya sudah. Bapak Ibu, batin saya berdoa, mudah-mudahan nggak jadi divaksin. Kenapa? Karena memang saya nggak mau. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak jadi divaksin. Tapi saya ikuti prosedur. Setelah 5 menit, 10 menit, saya kembali lagi ke sana, diperiksa lagi. Bapak Ibu tahu tensi saya yang pemeriksaan kedua, 192. Wah, dalam hati saya sukacita, bukan sukacita karena tensinya tinggi, sukacita karena pasti tidak divaksin. Gitu kan, sukacita. Terus diperiksa oleh dokter. Sekarang diperiksa secara manual. Terakhir 152. Kata dokter yang sudah vaksin nggak apa-apa dah.
Tuh, saya bilang gitu kan, saya sudah tidak mau, tapi ya sudahlah jalanin. Memang nggak sakit waktu itu, jarumnya kecil ternyata gitu kan, nggak sakit ya sudah. Vaksin kedua, saya jalan lagi ke sana. Diperiksa pertama 162. Dok, nggak boleh. Nantilah coba istirahat dulu, Pak. Istirahat. 172. Istirahat dulu lah katanya gitu. Lalu saya tanya, batas yang berapa sih? 180 dia bilang. Ini benar enggaknya nggak tahu ya, saya akan nanya. 180. Kalau di bawah 180 dengan kriteria-kriteria tertentu masih boleh. Tapi kalau di atas itu nggak boleh. Wah, saya masih 170. Jujur Bapak Ibu, udah waktu diperiksa lagi di atas 180. Supaya nggak divaksin kedua. Gitu ya. Kedua ternyata 160-an. 160-an. Akhirnya ya sudah, divaksin lagi. Aduh, divaksin lagi. Begitu divaksin lagi, begitu datang ke sana, vaksinnya habis katanya. Oh, puji Tuhan. Memang saya nggak mau, oh, puji Tuhan. Tapi Pak, masih ada 1 dus lagi. Akhirnya divaksin juga. Bapak Ibu kasih itu. Gitu ya. Yang membuat saya hidup dengan ketakutan waktu itu. Tapi sekarang, bukan karena divaksin, setelah saya mencerahkan hidup hanya kepada Tuhan, sekarang saya damai sejahtera. Biarkan itu ada di sekeliling kita. Saya bahagia. Tiap hari di rumah saya damai, meskipun malah saya gunakan kesempatan untuk bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Ya. Kesimpulan terakhir, Bapak Ibu sekalian, merupakan satu tantangan bagi kita, satu pertanyaan bagi kita. Kita kembali ke ayat yang 15. Ya. Jadi bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa setelah kita mendengarkan penjelasan tadi? Sekarang bagaimana? Apakah kita masih mau berbuat dosa? Ya. Karena kita tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tentu jawabannya harus yang bagian terakhir itu. Ya, setelah tanda tanya itu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang setelah tanda tanya yang bawah, tapi di rumah masing-masing ya. Nanti setelah saya bacakan, Bapak Ibu yang jawab. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawaban Bapak Ibu, jawab sendiri di rumah dengan melihat itu ya. Sekali-kali tentu tidak. Mari Bapak Ibu sekasih, kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dengan perjuangan yang begitu luar biasa, dengan pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita jangan kembali lagi kepada kehidupan lama kita, kepada dosa kita. Satu ketika Bapak Ibu kalau ada kesempatan, mari kita kalau udah offline terutama kita adakan lagi cerita tentang sengsara Yesus, tapi dalam bentuk seminar, karena bahannya sekarang sudah begitu panjang, bisa setengah hari lah, paling tidak 6-8 jam baru selesai itu. Nanti satu ketika kalau memang perlu diadakan. Ya. Akhir kata Bapak Ibu sekasih, Bapak Paus kepada kita, terima kasih, Tuhan memberkati, selamat berkarya Tuhan. Bapak Paus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Yesus. Kiranya itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga membawa menjadi berkat bagi kita semua. Kita semua dapat hidup di dalam kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembali. Terima kasih Bapak Surya untuk pewartaannya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama terus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh merdeka. Kita mau meninggalkan setiap dosa kehidupan kita, dan kita mau sama-sama saat ini berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap pewartaan-Mu pada malam hari ini. Biar sungguh hidup kami boleh semakin merdeka di dalam Engkau. Biar kami pun meninggalkan dosa-dosa kami. Saat ini Bapak, kami mau hidup
untuk menjadi saluran yang boleh semakin dimenangkan. Dan saat ini juga Bapa, kami mau bawa seluruh keberadaan hidup kami untuk kembali kami persembahkan supaya sesuai dengan kehendak-Mu saja, karena kami percaya rencana-Mu ada dalam hidup kami. Biar sungguh Bapa, hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Amin. Dan saat ini kita mau bawa setiap keberadaan diri kita untuk kita hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sedikit pengumuman untuk Selasa yang akan datang, kita akan kembali berjumpa lagi dengan kelanjutan tema, yaitu bagaimana cara kita merdeka tanpa membawa dosa kita. Pewartaan akan dibawakan oleh Bapak Ono dan pujian akan dibawakan oleh Ibu Elis, masih dengan via Zoom. Jadi kita akan bertemu kembali di Selasa yang akan datang pukul 7 malam. Saat ini kita mau kembali hening di hadapan Tuhan. Kita mau menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Baik, kasih untuk setiap pewartaan-Mu, untuk setiap kasih-Mu Bapa yang boleh kembali kami rasakan melalui perjumpaan kami pada malam hari ini di persekutuan doa PDPKK Santo Yusuf. Biar kiranya Bapa, Kau juga yang jagai selalu persekutuan doa kami, untuk kami boleh sama-sama semakin menguatkan hari demi hari Bapa, sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Dan biar setiap pewartaan-Mu yang kami dengar boleh semakin menguatkan hidup kami. Kiranya Bapa yang jaga kami ini
setiap umat di dalamnya. Sakit boleh kau sembuhkan. Dan kami juga mau turut berdoa Bapa untuk saudara kami, saudari Fitri yang hari ini berulang tahun. Biar kiranya Bapa yang taruh selalu kasih sukacitamu di dalamnya, sehingga saudari Fitri juga boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi berkat dalam persekutuan doa PDPK Santo Yusuf. Saat ini Bapa, kami mau menutup persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biar kiranya Bapa yang sertai selalu, supaya kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Setelah kami melewati persekutuan doa pada malam hari ini, hidup kami juga boleh semakin diubahkan menjadi baru. Kami mau hidup merdeka Bapa di dalam Engkau. Kami tidak mau terikat dengan belenggu dosa. Kami mau menjadi hamba kebenaran di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pewartaan-Mu. Dan setiap kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mau bangkit, kita mau sama-sama hidup dan menyatakan bahwa Allah kita adalah pemenang dan kita menjadi anak-anak pemenang. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati.